Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa riwayatihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Wastajib du'ana innaka antal wahhab. Nawaitu li'tidab fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Wa bi syarhi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tanyakan untuk ilmu, etika dan silaturahim sehingga kita dapat 3 pahala sekaligus dalam dunia kita. Sebelum kita lanjutkan pada bab sifat Allah, lanjutannya dari yang sempat kita pelajari di saat Ramadan, juga sedikit dengan Idul Adha dan Idul Fitri. Kita masuk lagi pada materi sekarang dari zikro dari surat Al-Anfal yang kita baca tadi. Ada ayat yang sangat menggelitik buat kita ya, yaitu awal juz tadi yang disebutkan, awal halaman ya 184. Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Syarat dengan kata-kata dan kosakata yang maknanya sangat baik. Demikianlah Allah tidak akan pernah lam yakun mughayyir. Lam yakun itu sama seperti lam yakun, tapi nunnya dimahdhuf kalau dalam ilmu nahwu. Itu sama dengan lam. Tidak akan pernah berubah nikmat yang diberikan kepada suatu kaum, kepada suatu bangsa, kepada suatu komunitas, kepada suatu jamaah, kepada suatu keluarga, gitu. Memahaminya seperti itu. Kita ini kaum, kita ini bangsa. Indonesia itu sudah dikasih nikmat banyak. Kita ini jamaah Masjid Al-Hidayah sudah dikasih nikmat banyak. Tingkat keluarga nggak ada tapinya bu. Ala qaumi tidak akan berubah sampai mereka yang berubah. Sampai mereka yang berubah. Disebut yughayyiru ma bi anfusihim imma ayakunu minal muslimin wa imma ayakunu minal mufsidin. Dua pilihan. Jadi bumi Indonesia, keluarga kita, komunitas kita sudah dikasih nikmat sama Allah. Apa? Nikmat usia. Semua itu ada usianya. Sebagaimana manusia ada ajalnya, bangsa juga ada masanya kan? Ya, bangsa Ad, bangsa Thamud itu sudah selesai mereka masanya. Perusahaan juga ada masanya. Sekarang udah mau tutup, barangnya kita injak-injak, apa itu? Batal. Perusahaannya sudah tutup, ada masanya. Dulu, wah, tahu paling top. Sendal kiai-kiai batal semua. Iya kan? Direktur sepatunya batal. Ibu-ibu manajer batal. Ada masanya. Sampai kemudian umat itu sendiri yang berubah. Berubahnya ada dua. Melestarikan, kalau dalam bahasa Al-Qur'annya apa? Muslim. Melestarikan nikmat Allah. Bumi itu dilestarikan, laut dilestarikan, hutan dilestarikan. Itu dimanfaatkan untuk melestarikan, bukan dimanfaatkan untuk dihancurkan.
Karena kalau dihancurkan maka kita termasuk golongan minal mufsidin. Maka dua golongan orang terhadap nikmat Allah, imma yakunu minal muslimin wa imma yakunu minal mufsidin. Apakah mereka menjadi golongan orang-orang yang memperbaiki dan melestarikan sunatullahnya. Alam ini kalau ditinggali oleh manusia tentu akan ada sedikit perubahan sunatullahnya, perluasan tempat tinggal sehingga akan terjadi penebangan beberapa kawasan, tapi kemudian harus dilestarikan. Air juga akan terpakai, debitnya akan berkurang, tapi bagaimana mengelola air itu bisa menjadi mata rantai yang terus berkesinambungan, sustainable bahasanya itu, berkesinambungan. Makanya ini tujuannya kemudian kita harus tahu bahwa Allah tidak merubah keadaan kita kecuali kita sendiri yang merubahnya. Ayat ini ayat yang menjustifikasi silahkan berikhtiar. Ya. Ini justifikasinya Imam Syafi'i. Rezeki itu pakai ikhtiar. Ya. Baru Imam Malik nggak perlu ikhtiar, ittaqullah. Masa sih dia? Buktikan sama Imam Syafi'i, dia berikhtiar, dia dapat rezeki dua, satu dikasih yang lain Imam Malik. Ini saya dapat rezeki dua, satu buat anda. Loh kan saya nggak ngapa-ngapain, saya kasih. Iya nggak? Betul ya? Jadi Imam Syafi'i pengen menunjukkan kepada gurunya nih, saya sudah berikhtiar dan saya dapat rezeki dua roti, satu saya kasih buat anda. Nah, lihat saya nggak ngapa-ngapain, dapat roti. Artinya itu ya apa ikhtiarnya Imam Malik? Ikhtiarnya Imam Malik ngajarin Imam Syafi'i. Cuma bab ini bab yang berbeda. Mungkin Imam Syafi'i menganggap bahwa ikhtiar itu ya keluar apa gitu, macam-macam. Jadi kita boleh, ayo ikhtiar maksimal. Ini ayatnya boleh. Dan ini semakin menunjukkan bahwa Tuhan kita itu Allah ada. Baru kita masuk ke materi. Kita ini satu-satunya agama yang Tuhannya disebut dalam kitab suci. Coba kitab suci yang lain disebut gak sama Tuhannya? Enggak Pak. Kalau kita kan jelas fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Ketahuilah, fa'lam itu ada dua makna. Ketahuilah secara makna, dan kita tidak akan tahu kalau nggak pakai ilmu. Fa'lam ilmu, ketahuilah dengan ilmu, ketahuilah dengan belajar. Jadi mana yang harus didahului, filsafat atau keilmuan? Ilmu dulu, baru belajar filsafat. Ilmu tentang Allah. Allah itu satu. Satu itulah kemudian mengajarkan kita tentang falsafah ilahiyah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Disebutkan dalam kitab sucinya di surat Muhammad lagi, masya Allah. Kitab lain tidak disebut Pak. Yang disebut Tuhan yang banyak. Dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Banyak, saking banyaknya akhirnya apa? Punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau punya fungsi sendiri-sendiri, punya kepentingan sendiri-sendiri. Ya berapa kalau Tuhannya banyak, kepentingannya banyak. Cukup satu kepentingan, berdiri sendiri. Iyamu binafsi. Yang pertama itu. Yang kedua, kita ini agama yang Tuhannya menyatakan diri kalau dia itu Tuhan. Nah, kalau ini kan tadi disebut di kitab suci, dua bab yang berbeda. Kadang saya suka pikir, ya Allah, kenapa ya keilmuan ini justru kita dapatnya bukan di kajian tauhid?
tentang konsep ini justru di kristologi, Pak. Di perbandingan agama justru ada, tapi di kitab tauhid tidak terlalu membahas secara detail. Karena kebutuhan untuk sebuah pengakuan dalil, maka kemudian muncullah dalil ini buat mereka-mereka yang biasa berargumen terhadap kaum orientalis. Yang pertama, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini hanya menyebutkan tidak ada Tuhan selain Allah. Ada ayat yang Allahnya sendiri yang bilang saya ini Tuhan. Surat Toha ayat surat Ali Imran ayat 14. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Katakan aku ini Tuhan. Nah ini kalau tadi kan disebut, kalau sekarang menyatakan diri Tuhan. Dibolak-balik Injil belum ada yang menyatakan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Itu pernyataan muridnya, pernyataan pengikutnya, tapi dia tidak pernah keluar dari lisannya saya Tuhan, nggak ada. Kan gitu ya. Bahkan ketuhanannya itu harus bersertifikasi. Dulu itu kan orientalis, Nazi, Eropa itu kan apa-apa itu kan harus tersuratkan. Makanya di Konsili Nicaea 575 Masehi itu Tuhan itu disertifikasi. Disertifikasi. Kenapa? Karena sebenarnya mereka merujuk pada surat ini, surat Ali Imran dan surat Toha ini. Merujuk pada surat ini, akhirnya disertifikasilah mereka dengan sertifikat bahwa Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu di Konsili Nicaea. Bahwa kitab suci ini malah nggak ada. Berarti yang menyatakan dia sebagai Tuhan siapa? Umatnya. Nanti kalau kita bicara filsafat, jangan menyatakan Tuhan kan umatnya. Dia sendiri menyatakan diri kan? Nah ini beda. Kena nanti di situ ya. Makanya kalau bulat-bulat ngomong sama mereka, Tuhanmu menyatakan diri kan kalau dia itu Tuhan. Kalau Allah sudah disebut dan menyatakan diri. Quran ini kan pernyataan atas Allah. Ya, Quran ini menceritakan tentang siapa? Tentang dirinya. Menceritakan tentang dirinya. Dirinya Allah disebutkan. Apa di situ disebutkan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allaha sami'un alim. Allah Maha mendengar. Selalu di akhir-akhir ayat itu pernyataan diri atas sifat kawan, apalagi asma itu disebutkan di akhir setiap surat. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah menyatakan diri. Kalau bahasa kitanya Allah menceritakan tentang dirinya dalam Al-Quran. Menceritakan tentang dirinya. Makanya dalam bab qiyamuhu bi nafsi ini sendiri berdiri zatnya. Zatnya sendiri berdiri. Tidak ada intervensi yang lain. Tidak ada intervensi yang lain. Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan atau yang menciptakan. Sehingga kan kita sendiri kan dilarang mengatakan. Jadi setelah Allah ada, enggak boleh Pak ngomong ada setelahnya. Karena ada setelah ini akhirnya akan muncul kalimat apa? Sebelum. Kan suka kan kita kalau lagi dialog sama anak-anak, ayah
setelah Allah ada, nggak boleh ada setelah gitu. Jadi Allah udah ada, karena kita tidak sampai pun karena ketika Allah menciptakan dirinya, nggak boleh juga. Allah menciptakan dirinya, nggak boleh juga. Itu tidak sampai dalam pemikiran kita. Maka disebutkan dalam bahasa Arab yamuhu binafsihi, itu kalau dalam fi'lul kosakatanya itu dari asal kata koma bihi. Koma bihi itu artinya fa'ala, mengerjakan, berdiri dan mengerjakan. Maksud Allah mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Makanya di setiap apapun perintah Allah dalam pelaksanaan keputusannya melalui malaikat, tapi selalu ada Allah di situ. Nah, gitu. QC-nya ada, quality control ada di situ. Terbukti apa? Ya, setiap nazarnya seorang hamba Allah, walaupun yang menarik nyawa itu malaikat, nanti di setiap ujung-ujung itu ada Allah. Nah, satu persatu kita ini berada. Sebagaimana yang mampu meniupkan ruh yang ada di dalam janin itu adalah Allah. Malaikat tidak diberi apa? Tidak diberi kewenangan penuh untuk mengambil ruh dan meniupkan. Walaupun di dalam Al-Quran disebut wa nafakhna fihi min ruhina, dan kami tiupkan dari ruh kami. Itu ruhnya Allah, bukan ruhnya malaikat. Yang ada dalam diri kita ini ruhnya Allah. Wa nafakhna fihi min ruhina. Akhirnya banyak yang mengkaji, ruh itu gimana ya? Gimana? Dikasih tahu di dalam surat Al-Isra, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Ilmu dikasih, semua dikasih. Orang sekarang udah bisa bikin kulit kita sama. Kan sekarang udah ada manusia buatan kan, bayi buatan kan. Tapi tetap nggak ada ruhnya, harus listrik. Makanya nanti ketika listrik mati ya mati sendiri tuh robot-robot itu. Robot yang persis dengan manusia, bisa ngomong, bisa ini, bisa itu. Ya kita nggak usah bingung, teknologi itu sudah ada sejak zaman dulu kita nonton apa? Knight Rider. Masih ingat ya Pak ya? Buat yang Gen Z mungkin nggak paham apa itu Knight Rider. Coba yang Gen Z mana? Tahu nggak kamu Knight Rider? Knight Rider itu zaman saya masih kecil nontonnya, ya kan? Itu sudah ada tahun 9 berapa tuh? 96, 95 ya kan? Enggak deh, 80-an, 89. Saya belum lahir. Oke, ini udah ngaji di balai. Saya belum lahir. Iya, coba. Jadi Allah tidak membutuhkan siapapun dalam menetapkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal. Bahwa kemudian malaikat itu mendapatkan perintah, yaitu perintah karena sebagai tugasnya malaikat, tapi tidak ada kewenangan apa-apa. Makanya Qiyamu binafsi ini menghapus segala macam bentuk prasangka yang mengatakan Quran yang dibawa dari Lauhil Mahfuz oleh malaikat Jibril ke Nabi Muhammad itu berkurang artinya. Nah, nggak bisa. Malaikat sendiri udah dikasih sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah dan memerintahkan dan melaksanakan hanya apa yang diperintahkan. Hanya apa yang diperintahkan. Nih bawa, yaudah.
Malaikat sebagai kurir nggak ngotak-ngatik ke si kurirnya. Gak kemudian ini apa ya? Ini apa ya? Belum ada cerita kemudian malaikat mengambil sesuatu dari ayat yang akan diturunkan kepada Nabi Muhammad. Justru ceritanya apa? Iblis yang kebiasaannya nguping apa yang mau disampaikan malaikat kepada Nabi. Dia nguping, lalu dia nyebarin ke sana kemari, akhirnya muncul itu namanya ghibah di antara mereka. Mencuri ayat-ayat. Justru itu kebiasaannya di iblis, malaikat tidak. Maka di sini jadi kita tahu nih, Allah bertindak pada dirinya sendiri untuk melaksanakan semua apa yang diinginkannya tanpa meminta pertolongan siapapun. Seandainya Allah membutuhkan zat, itu menjadi sifat. Makanya kan zatnya Allah satu. Kalau ada zat lain, ya jadi dua, jadi sifat akhirnya bukan zat. Hanya sifatlah yang selalu membutuhkan zat. Sifat baik, ya, karena ada yang maha baik. Apabila Allah bersifat mustahil, sebab Allah sifat Allah, maka Allah tidak akan disifati dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Jadi Allah itu tidak memiliki sifat-sifat yang dimaknai secara maknawi, tidak bisa. Atau yang disamakan dengan manusia, tidak bisa. Karena kalau sampai Allah disifati dengan sesuatu yang maknawiyah, dia menjadi batil, batal sifatnya Allah. Karena itu manusia, sifatnya berubah-berubah. Kita ini kan sifatnya berubah-berubah, menyesuaikan keadaan. Nah, di sini jelas. Maka dalil akal secara akal, kalau naklnya udah jelas kan, yang mubinasi itu qadirun ala kulli syai, ayat-ayatnya udah jelas. Allah mampu melaksanakan semuanya dengan dirinya sendiri, termasuk di ayat tadi. Berarti segala sesuatu itu bisa dirubah. Nah, gitu loh kan. Yang bisa merubah keadaan kita ya kita. Dan jangan berhenti untuk merubahnya. Jadi nggak ada istilah wah ini udah bisa dirubah, ini udah susah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu putus asa, mau menaklukkan Bizantium, itu putus asa. Benar kata Rasulullah, ini musuh berat banget. Sepeninggal Muawiyah, Yazid juga berangkat juga ke sana. Yazid bin Muawiyah, tentaranya masih sama. Bahkan di antara tentara Yazid bin Muawiyah itu ada Abu Ayyub al-Ansari, sahabat Nabi, ketemu Nabi, periwayat hadis. Tapi yang membuat dia semangat adalah Rasul sudah mendikan bahwa Konstantinopel bakalan kalah, walaupun kok kayaknya berat ya gitu. Zaman Muawiyah nggak bisa, zaman Yazid nggak bisa. Zaman Yazid nggak bisa. Ketika Yazid bin Muawiyah pulang ke Basra, Abu Ayyub berpesan, saya sakit, saya nggak mungkin ikut pulang. Nanti kalau saya meninggal, kuburkan di mana saya meninggal.
3 hari pergi, meninggal tuh Abu Ayyub bersama pengawalnya. Dikuburlah dia di Selat Bosporus, perbatasan dengan Bizantium yang Eropa, Turki Eropa. Karena Bosporus itu kan perbatasan antara Turki Asia dan Turki Eropa. Dulu Bizantiumnya di situ, tuh Konstantinopel di situ. Meninggal dia di situ. Pengikutnya semangat akhirnya mendirikan masjid. Makanya ada masjid Abu Ayyub Al-Ansori. Kisah masjidnya Abu Ayyub Al-Ansori tidak jauh berbeda dengan kisah makamnya Imam Bukhari. Tiba-tiba hilang aja. Masjid itu tiba-tiba dirimbuni oleh apa? Hutan-hutan. Kenapa? Ya, waktu itu Turki masih dikuasai Bizantium. Akhirnya ya orang mau sholat ke situ ya apa itu sembunyi-sembunyi gitu kan. Itulah apa tahun 800 Masehi, 600 tahun sesudah itu baru ditaklukkan. 6 generasi. Apa? Dan sama kejadiannya. Seri dulu kan. Tentara Muhammad Al-Fatih dengan Bizantium itu seri dulu. Sama-sama capek tenaga musuhnya pusing. Udah, gencatan senjata 3 hari. Ini IDF ini sebenarnya kalau sama Hamas udah menang Hamas Pak. Udah menang Hamas. IDF itu sekarang 70% udah tentara kiriman Pak, cuma kita nggak tahu masuknya lewat mana kan dari berita. Kalau IDF sendiri pun udah kalah, udah lama. Sejak Januari juga udah kalah sebenarnya. Jadi sekarang IDF itu sudah digabung dengan tentara-tentara lain yang mungkin masuknya lewat pakai kapal selam, apa kan kita nggak tahu. Kan ada jalur yang memang milik mereka para sekutu. Sebenarnya bisa semua itu dilihat dari apa satelit yang ada di atas tuh ketahuan. Oh, ada kapal selam datang dari Prancis, mengirim 500 tentara khusus gabung dengan IDF. Karena kelihatan dari bahasa mereka tidak bahasa Inggrisnya orang Israel, juga tidak bahasa Inggrisnya orang Amerika. Bahkan teridentifikasi beberapa mereka berdialog dengan bahasa Spanyol, dengan bahasa itu. Jadi aslinya orang apa? Ini kan cuma biar gak gengsi gitu kalau kalah. Nah setelah 3 hari gencatan senjata, nah ini hebatnya lagi-lagi. Jadi kan Muhammad Fatih ikhtiar ya. Lagi-lagi pemenangnya guru. Itu gimana nih ya? Saya nggak tahu nih strategi apa yang harus saya lakukan untuk memenangkan pertempuran. Datanglah dia kepada gurunya namanya Syekh Syamsuddin. Dia Syekhul Islam Turki Utsmani, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Hujatul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islamnya Turki Utsmani. Apa yang harus saya lakukan, wahai guru? Barulah karena si guru ini mengetahui dan memahami sejarah, dia bilang, kamu kurang healing. Bahasa kitanya gitu, kamu kurang healing. Perang itu jangan terlalu serius. Ayo healing ke jalan-jalan. Kesana. Loh ini apa? Kamu nggak tahu, kamu nggak diceritain sama bapak Sultan Murad gitu. Ini makamnya sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansori. Oh langsung, apa namanya? Ininya dia balik semua dengan apa yang pernah dia pelajari gitu. Saya ingat yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Apa yang diajarkan oleh mereka-mereka yang sukses di Indonesia menjadi golongan orang-orang terkaya, itu cara belajarnya yang dipelajari Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu sendiri di rumah, datangi orang top,
Homeschooling di rumah orang lain itu kan yang diajarkan oleh anak-anak para konglomerat. Anak konglomerat itu nggak ada di sekolah. Sekolahnya di rumah, tapi tidak ada di dokter, tidak ada di ini. Emang ini cetak untuk jadi pemimpin, Muhammad Fatih begitu. Jadi pendidikannya Muhammad Fatih itu ditiru oleh mereka yang sukses. Makanya dia ingat, dulu saya belajar hadis sama ini, dulu saya belajar hadis sama ini. Dia nggak ke sekolah, Muhammad Fatih nggak terdaftar di sekolah itu, ini nggak ada di istana. Tapi orang-orang top yang datang. Tapi karena rajanya itu bijaksana, siapapun yang dipanggil mau gitu. Kalau rajanya nggak bijaksana, ya males juga. Makanya Imam Bukhari kan nggak mau dipanggil sama gubernur mana? Bukhara, daerah Bukhara mana? Rusia itu daerah Tajikistan atau mana-mana itu nggak mau dia kan gara-garanya dia terusir dari kampungnya kan karena dipanggil oleh gubernur untuk ngajari anaknya, nggak mau gubernurnya nggak adil kan, jadi terusir ke sana lagi, terusir lagi ke kota yang ketiga sakit. Dalam perjalanan pulang Imam Bukhari meninggal. Sampai sekarang yang terkenal Imam Bukhari-nya itu 3 gubernur nggak ada yang kenal, nggak ada yang terkenal di dunia. Tapi yang terkenal siapa? Imam Bukhari. Barulah kemudian disampaikan di situ. Ini makamnya Abu Bakar. Dia kembali. Ingat dengan apa yang dia pelajari. Masya Allah, iya ya. Ternyata 600 tahun yang lalu ada yang pernah mau menaklukkan Bizantium tapi tidak kesampaian. Sampai makamnya ada di sini. Kok saya kemudian, lalu dia berpikir kok saya kemudian kecil hati gitu. Akhirnya itu ketika setelah healing ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari, itulah kemudian Muhammad Fatih semakin semangat lagi. Sehingga dia punya pikiran segala sesuatu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin apa saja mungkin, termasuk yang aneh-aneh mungkin gitu. Berarti untuk mengalahkan tentara ini dia tidak bisa pakai perang darat, harus dari udara. Gimana caranya? Angkat kapal ke gunung. Nah itu kebijakan yang aneh. Angkat kapal ke gunung. Disitulah kemudian Muhammad Fatih. Iya, dihujanilah dari atas kan. Meriam-meriam itu turun. Jadi bukan sejajar, itu turun. Sehingga ada 2 kekuatan, satu turun, satu nyerang. Nah inilah kemudian strategi perangnya seperti itu. Hatta yughriru ma bi anfusihim, ingat ayatnya, sampai mereka sendiri yang berubah. Ya ayo kita mikir gimana caranya. Apa nih yang harus kita bikin buat Indonesia nih? Game online, pinjaman online, judi online, gitu kan? Iya. Apa ya? Kalau cuma game doang ya game, tapi begitu gamenya kemudian pemain game itu tiba-tiba pengen untuk bertransaksi dengan gamenya, mulai game online. Biasanya disenengin dulu, dia sampai level apa, baru muncul notifikasi. Untuk mendapatkan level selanjutnya, Anda harus bayar. Dan apa namanya, bergabung dengan yang lain, itu mulai digali. Pandai Ustaz ya. Pinjaman online juga seperti itu. Pinjaman online masih ada yang bisa kita dapat, tapi kalau judi online tidak yang kita dapat, Pak. Ya. Kalau judi online itu terima, udah hilang. Seiring dengan waktu juga, ya, para bandar-bandar pinjol pindah ke judol. Gitu. Nah ini nanti yang gini dia edit Pak.
Saya isi dulu tadi. Ya kan? Kita yang bisa merubahnya. Kan sudah ada dari dulu, cuma pindah tempat. Kalau dulu Porkas sama apa Pak Haji? SD. Ya. Sumbangan dana sosial berhadiah. Besok yang keluar berapa? Kan kalau yang menang 2 angka hadiahnya sekian. Berapa? Semakin kecil angkanya semakin gede ya? Iya, saya lupa tuh. Gimana Pak? Hah? SDSP gimana sih cara mainnya? Banyak. Iya kan kalau nggak mau sesuai, oh ya kalau cuma menang di ujung 2 angka berarti 200.000. Tapi kalau sesuainya sampai 3 angka mulai jutaan, 5 angka puluhan juta, nggak ada satupun yang sampai dapat ratusan juta. Kalau kumpulan kita sedikit, zaman dulu Porkas sampai sedikit. Nah sekarang itu dipindahkan ke online Pak. Kemudian lebih bahaya yang dulu. Karena untuk memberhentikannya harus apa? Harus yang nyetak. Kalau sekarang untuk memberhentikannya kan enak, blokir aja, website-nya udah nggak bisa. Udah diblokir, udah. Apa mereka diam? Tidak. Apa mereka nyewa hacker. Jadi hacker ini balasannya para bandar judi online. Ini nanti dulu Ada satu yang membuat kita berpikir itu apa? Kok nilai tebusannya kecil ya? BSI aja mintanya 40 miliar. Kecil. Cuma saat itu BSI terus di belakang itu dia minta lagi jadi 120 miliar. Itu BSI. Yang nggak ada apa-apa di sana aja kita 120 miliar. Nah ini kok hackernya cuma minta 8 juta dolar. Pinter ya? Yang dipakai angka berapa? Angka 8 Pak. Mereka kalau tahu simbol ini teman-teman IT pasti ngerti. Kenapa nggak 10 juta dolar? Kenapa nggak 7 juta dolar? Kenapa 8 juta dolar? Karena dia mau main simbol. 8 juta dolar dengan kurs sekarang 131 miliar. Angka 131 kalau menjadi huruf apa? 131 huruf apa? 13 jadi huruf apa? B. 1. Jadi sesudah ini hati-hati mereka akan menyerang perbankan. Oh, ini. Udah kena BSI. BSI udah kena. Iya BSI kan udah sering kena. BRI juga. Sebenarnya hacker ini mengawalinya dari apa? Itu data negara dulu, instalasi data negara. Kalau udah kepegang dulu lah. Jadi kapan dia mau main kan bisa. Jadi kalau yang punya uang di satu bank pecah-pecah Pak, pecah-pecah. Karena ini nanti digilir nih. Dan kita juga agak tahu nanti ada bank yang kena juga tapi kok cepat ya recovery-nya, jangan-jangan dia juga gitu. Iya. Jadi bank kecil yang kena gitu seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini ikhtiar kita apa? Mau pakai yang Imam Syafi'i atau yang pakai Imam Malik? Kalau mau pakai Imam Malik boleh nazilah. Jadi boleh nazilah. Karena bukan hanya soal mereka pada marah diblokir Pak, bukan soal itu. Bukan soal itu. Kan kalau dari sisi politik ya, judi ini dari sisi politik, dari sisi hukum negara dan politik. Kalau dari sisi hukum Islam jelas haram. Artinya para ustaz, para kiai, para pemangku, para MUI harus terus memfatwakan yang beragama Islam jangan judi, selesai. Dan terus. Tapi dari sisi politik, dari sisi agama,
dari sisi hukum negara, mereka menginginkan lokalisasi judi. Kita menginginkan lokalisasi judi. Kalau Malaysia di mana? Judi. Tapi Malaysia benar Pak, coba aja kita main judi di pinggir jalan, diangkut Pak sama polisi. Singapura juga gitu, coba aja kita main judi online aja. Di CCTV kita lagi ke warung gitu ya. Terus kita ikut judi online, CCTV-nya nangkap senet. Terus kita lama di situ tahu ada polisi, tangkap kita. Kita harus pergi di sebelah mana? Bukan di sini ada pernah itu mau mereka sekarang di Indonesia. Itu kayaknya lebih tahu. Iya. Karena begitu nanti sudah dilokalisir ya sudah tinggal siapa yang kesana dilarang kesana itu kayak Las Vegas dan lain sebagainya gitu. Kayaknya harus ini adalah cara kita harus yugoyir, kita harus merubah diri kita sendiri. Setidaknya bapak-bapak ibu-ibu tahu apa yang dibalik yang terjadi. Ya banyak, udah ada sejak lama. Tinggal nanti kita bagaimana menghadapinya. Kita kepada Allahnya bagaimana? Terus kita. Allah memberikan ujian ini, nanti Allah pula yang akan menyelesaikannya. Kalau kita menginginkan dengan cara Allah, ya kita bisa. Tapi kita juga bisa dengan cara kita sebagai ikhtiar dan kita dibolehkan. Maka sejauh mana cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah-masalah bangsa, masalah diri kita, masalah komunitas kita, masalah keluarga kita, harus terus kita pikirin, kita minta sama Allah. Nanti Allah lah yang menentukan. Ini yang membedakan kita dengan makhluk lain. Inilah kemudian kita dikasih akal untuk berpikir. Tadi kan kita jadi kembali lagi ke atas kan. Kembali lagi kepada apa? Kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Kembali itu ke bab yang awal yang dulu saya sampaikan. Imam Asy'ari hanya berlandaskan dalil nakli. Imam Maturidi dia mantan Mu'tazilah, makanya dia mengedepankan akal tapi tidak pernah lewat batas. Kalau Mu'tazilah kan pakai akal dan lewat batas, sehingga menjadi apa? Liberal. Jadi liberal, karena lewat batas akalnya gitu kan. Panjang dulu. Apalagi kemudian disama-samain sama kita ya kayak kasus itu tadi turunnya Al-Quran. Masa sih? Malaikat Jibril nggak ngelihat ini kayaknya nggak bisa nih Nabi Muhammad, saya ubah dikit deh, masa sih nggak kayak gitu? Itu tuh Mu'tazilah tuh, tapi Mu'tazilah yang kebablasan gitu kan. Ini jadi makanya kemudian mengatakan Quran sebagai budaya, gitu. Karena sudah sampai berapa persen dilarang. Penelitian itu bisa menjadikan seorang bisa jadi profesor. Nah itu repot. Maka Allah tidak akan disifati dengan tadi sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Tidak mungkin sifat Allah kemudian dimaknai lagi dengan demikian, tidak, sudah. Dia sifatnya satu seperti itu. Kalau sampai disifati dengan ma'nawiyah, dia menjadi batal. Makanya qiyamuhu binafsihi ini berarti Allah hanya butuh dirinya sendiri untuk menyelesaikan semuanya, tidak membutuhkan yang lain. Tidak membutuhkan zat yang lain. Kalau sampai butuh zat yang lain, ya dia bukan Tuhan. Tidak bisa dikatakan Tuhan yang satu karena ada yang lain. Dewa perusak, dewa pemberi ini, dewa ini, kok banyak Tuhannya ini. Sama seperti berhala-berhala itu tadi, logika Nabi Muhammad kan.
ingin menyembah kepada Tuhan sesuai dengan urusanmu, atau kamu ingin menyembah kepada Tuhan yang tahu semua urusanmu? Nah, gitu. Maka seandainya Allah membutuhkan pencipta lain, sang pencipta, Allah baru ada, maka Allah baru. Berarti sebelumnya ada, gitu kan? Makanya Allah itu apa kok? Qadim, Qidam. Bahasa lainnya kok Qadim, Qidam. Allah sudah ada. Kalau sampai Allah butuh lagi, berarti Allah yang baru. Ada yang lain sebelumnya. Logika ini harus kita tanamkan. Sedangkan zat Qadim tidak membutuhkannya, dan mustahil Allah itu hadir. Hadir itu baru. Karena segala sesuatu yang baru harus membutuhkan yang lama, yang baru. Sehingga yang terjadi apa? Muter. Mata rantai, butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Ya, kita makhluk sosial, tidak bisa sendirian. Mau mandi aja kita butuh air. Iya kan? Iya. Mau beribadah sama Allah kita butuh bumi. Mau apa-apa kita butuh Allah, butuh yang lain. Allah tidak membutuhkan itu semua. Makanya disebutkan innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu benar-benar tidak memerlukan dari alam semesta. La ghaniyun 'anil 'alam. Ghaniyaan itu layak tajwid. Ghaniyaan itu artinya tidak butuh. Karena sudah ghani, sudah kaya dari segala sesuatu. Dia yang menciptakan. Betul tidak? Dia yang menciptakan. Makanya kasus hacker ini gimana? Ya tanya apa yang menciptakan virusnya. Caranya gimana? Ya didatangi, diajak komunikasi. Lewat apa namanya itu? Ransomware ya? Yang bawa-bawa. Yang saya heran itu gini, Bu, Pak, kita punya laptop nih. Lalu saya install di Smadaf, tahu ya Smadaf? Yang mana udah pasti tahu, yang Smadaf antivirus. Itu kalau laptop saya kasih Smadaf, itu hackernya Kominfo nggak bisa masuk, Pak. Smadaf itu nggak bisa dimasukin dengan ransomware itu. Berarti kalau sekelas Kominfo bisa dimasukin, dia nggak bisa ada dong. Kan gitu kan? Kok los begitu gitu? Kok nggak diprotek? Gitu. Lo pakai Smadaf, aplikasi antivirus yang paling murah itu Smadaf, itu nggak bisa dibobol sama hacker. Lah kok ini sekelas data penting di kementerian kok bisa dimasukin? Ya, padahal Smadaf kalau diinstal di semua komputer di Kominfo itu nggak nyampe lah 1 miliar. Kalau yang terdaftar hanya 1 miliar. Kalau kita kan nggak perlu 1 miliar, karena biaya bajakan juga bisa. Tapi mereka nggak bisa menginginkan data kita. Yang belajar coding, yang suka di TI dan SI, teknik informatika, anak-anak dari SMA. Ayo, siapa yang mau belajar jadi hacker? Belajar. Sebelumnya gimana? Kamu harus punya antivirus dulu. Yang paling murah sebenarnya. Ini kan jadi sekelas lembaga yang sedemikian rupa, tapi kemudian sistem security sistemnya Saudi saja, Pak, itu investasi hampir 500 miliar, Pak, untuk security sistem haji. Makanya musuh itu nggak bisa ditebus, Pak, nggak bisa ditebus. Bahwa kemudian dibalik itu layanannya Abu Dhabi itu nggak baik. Tapi yang penting dia security sistemnya kuat, finance security-nya kuat, nggak bisa dibobol dengan manapun, nggak bisa. Banyak kan yang mau nyerang tuh sistem visa, sistem ini kan nggak bisa.
Tapi ya bukan orang sana yang bikin, bukan orang Saudi asli yang menginstal, nggak bisa, mereka pusing belajar kayak gitu. Ya, mereka nge-hire, saya nggak tahu orang mana, pokoknya orang Eropa lah. Dan satu orang Indonesia Pak, ada, dia wali santri di Darul Quran. Dulunya cuma staff IT di sebuah perusahaan, cuma staff IT. Sekarang dia menjadi komandan security sistemnya, bahasa kalau kita Telkomselnya lah. Dialah kemudian yang meng-hire ahli-ahli security sistem internet, beberapa orang di bidang untuk memprotek itu Indonesia, ya. Jadi saya kaget waktu ada anak kelas 12, saya tanya, kamu dari mana? Dari Saudi. Oh, orang tua di Saudi. Iya. Warga negara Saudi. Bapak di mana? Di Damam. Kerja apa? Ya, itu jaga-jagain itu security sistem. Jangan kaget. Ini rumah dia bersebelahan dengan saya saat Muhyiddin. Cuma dari sini ke mall gitu. Jadi orang Saudi sendiri malas belajar ini. Orang susah apa itu. Mereka nggak mau capek kan. Maunya bangun jam 9, jaga warung, atau udah realit. Makanya jasa amburadul itu tahu sendiri lah. Termasuk yang Puroda juga kan, beberapa Puroda banyak juga yang engker di jalan. Sama, beda-beda. Yang Kiai Jamil mungkin besok bisa ceritain ya. Tadinya mau nafasani, nah, ini diputuskan udah kita nafas ulang. Ya, nafas ulang, bismillah, nafas ulang. Ada. Begitu selesai jam orang pulang, 2 jam setelah itu ada maktab di atas kita, sertifikatnya pecah Pak. Sertifikatnya pecah. Kebayang kalau kita nafasani Pak. Sertifikat. Kan di sana maktab itu kan kadang di sebelah sana ada, di sebelah sana ada gitu ya. Nah itu ada sertifikatnya. Saking panasnya. Masuk tenda, sendal harus dimasukin, jangan diluarin. Kalau nakal, sendalnya di luar. Begitu mau keluar, sendalnya udah ciut semua. 47 derajat Pak di sana. Jam 10 itu 47 derajat. Pernah sampai 51 itu jam 1 siang. Kebayang 51 Pak, taruh aja pakai teflon. Iya, Masya Allah. Ya ujiannya seperti itu, bahwa Allah bilang hadis menyatakan bahwa nanti matahari akan sejengkal, itu belum sejengkal itu. Tapi orang yang beriman semua akan mendapatkan apa? Mendapatkan cahaya dingin ketika matahari mendekat. Semua mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim. Uni bardan wassalam. Para yang beriman tidak merasakan panas. Gimana caranya? Ya Allah yang punya kuasa. Gimana caranya? Allah yang punya kuasa saat itu. Kita baru berapa derajat aja udah gua bias gitu kan. Nanti orang yang beriman tidak akan merasakan panas itu. Jadi kalau yang kepanasan sudah pasti dia lagi persiapan dihisab amalnya. Nah inilah qiyamuhu binafsihi. Sebelum nanti kita lanjutkan sebagai pembuka, inilah yang kemudian yang paling sering dibahas, yaitu wahdaniyah, keesaan. Nah, keesaan ini ditaruhnya di situ, di ahadnya di situ. Wahdaniyah itu di ahad. Sebagai contoh, angka itu ya semuanya satu. Selain satu,
dia merupakan unsur penggabungan angka 1 gitu. 2 itu dari 1 dan 1, 3 itu dari 1 dan 2. 1 tidak bisa gimana-gimana. 1 nggak bisa kita bilang 1 kan dari setengah ke setengah, dan setengah-setengahnya kan ada angka 1 juga. Tuh lihat. Ya kan? Wasyafa'i wal yang ganjil kan? Seperti Allah bilang wal fajri wa layalin 'ashr. Demi fajar dan 10. 10 malam. Apa yang dimaksud 10 malam dalam walayalin 'ashr? Yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Walayalin 'ashr. Ada layal-layal yang lain nggak ada. Begitu Allah ya sampai sudah mempersiapkan simbol Zulhijjahnya di dalam Al-Quran hanya dikasih angka. Barulah hadis menjelaskan tentang amalia di awal ini Syahridil Hijjah. Makanya angka-angka yang ada di dalam Al-Quran itu pasti memiliki makna sendiri-sendiri. Seperti tis'un wa tis'una na'jah, domba. Tis'un wa tis'una na'jah. Ada 99 domba. Ini cerita tentang Nabi Daud yang mendamaikan dua saudara yang berseteru. Tapi Quran membahasakan perseteruan itu dengan halus. Nanti cerita sendiri. Nah di sini disinilah kemudian Allah menyatakan tidak ada satu Tuhan pun yang memiliki keesaan. Coba. Ketika Allah punya keesaan, yang lain gak esa. Di Kristen ada Trinitas. Di Hindu Buddha, banyak orang Tuhannya udah Trinitas lagi. Ini cuma Islam yang satu. Tidak ada. Jadi kalau kemudian ada agama-agama yang muncul, itu sebenarnya bukan agamanya, itu ibadahnya. Mereka nggak punya konsep ketuhanan apapun, nggak punya konsep ketuhanan. Ketuhanannya itu apa? Feminisme, tuh ketuhanannya. Tidak ada kemudian yang menyatakan bahwa agama baru ini lahir dengan Tuhannya ini. Enggak, ibadahnya aja yang berubah-berubah kan. Tuhannya mah sama. Jadi dia menjadi apa? Mazhab-mazhab dan kelompok-kelompok dalam Islam. Ada yang kemudian beranggapan perhitungannya bulan itu demikian. Mereka memakai kitabnya kan, kitab dalam muamalahnya, bukan berketuhanan. Tuhannya sama. Mereka berbeda hanya untuk sebuah eksistensi, tidak ada yang lain. Di sini yang membedakan. Artinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang esa secara zatnya dan sifatnya. Sifat Allah tidak dimiliki oleh sifat-sifat yang selain Allah. Kita hanya dikasih sebagian sifatnya. Contoh. Kita nggak bisa seperti Allah yang memiliki sifat satu sisi Allah itu didurhakai oleh hambanya, tapi Allah masih bisa memberikan pahala ketika hamba itu juga beribadah. Kita nggak bisa, Pak. Bisa nggak kayak ini?
sesuatu pada proporsinya, bisa nggak? Lah Allah itu loh, Allah itu ingin mencari 1000 cara agar kita tidak berdosa. Ingin mencari 1000 cara agar dosa-dosa kita diampuni. Kok kita menuntut ribuan kebaikan hanya dengan 1 dosa? Nah, ini bedanya kita. Iya kan? Kalau orang baik, tiba-tiba satu salah, udah nggak percaya lagi. Lah, kemarin yang baik-baik kan dipercaya. Allah kan gitu. Waktu ketika nanti kita bicara tentang bagaimana Allah menghisab sholat, perintahkan malaikat cari mayakunu ala hadzal abdi minal fariidhah. Periksa dari semua yang wajib baginya. Diperiksa langsung sama malaikat. Oh, gitu. Waduh, gak nyada Allah. Ya sudah, cari dari amal-amal sunnahnya. Tuh lihat Allah. Gitu. Oh, ya sudah. Ini lagi, cari lagi gitu. Sampai, oh ya sudah, sampai masukkan surga. Tuh lihat. Kalau kita kan beda, mana salahnya lagi? Ini udah jelas kan? Sifat Allah tidak sama dengan kita, ini udah jelas. Gitu. Gimana kalau kemudian Allah itu tahu? Kalau kita ini kan karena setelah tahu kan. Kalau Allah itu kan bersamaan tahunya. Ya, ada jamaah kemudian datang ke Ustaz, ya Allah Ustaz, saya itu waktu judi online itu tiba-tiba saya ingat almarhum ibu saya, habis itu saya ambil wudhu salam gitu. Tiba-tiba WA lagi dari teman saya, gimana lo udah menang belum? Saya lanjut lagi. Itu Allah gimana coba saat itu coba? Kalau secara fikih, sholatnya tadi tetap ditulis, ibadahnya kan ini tulis. Masa kemudian lagi main sholat, jangan terima. Enggak Allah. Emang aturannya setiap yang sholat akan dicatat. Kalau kita kan enggak. Wah, nggak bisa nih. Jangan dipakai dia. Wah, gampang gitu. Ini dari sini saja keesaan Allah sudah terlihat. Ini secara akal kita ya. Maka Allah, zat Allah bukanlah hasil dari penjumlahan, bukan dari perkiraan, penyatuan unsur dan unsur yang lain. Satu tidak bisa dijadikan sebagai bentuk perkumpulan, tapi angka lain selain satu baru bisa dijadikan. Gitu. Ya Allah menciptakan satu. Semua berawal dari satu. Nah, satu itu berawal dari titik, tarikan titiknya kan keren, gitu aja. Makanya tauhidnya Umar benar. Ya, dia kirim kepada gubernur apa? Gubernur Mesir yang zalim kepada rakyatnya karena mengambil tanah, cuma dikasih tulang gini. Nah, dikasih sana. Karena mungkin langsung dia titik Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ahad. Kita nggak tahu apa yang dibaca Umar. Simbol saja. Ini semua ini simbol. Kalau sekarang ini simbolnya 8 juta dolar. Itu simbolnya. Angka 8. Apa itu? 08. 08 apa saya nggak tahu lah. Ya. Ini lagi dibenturkan ini kan. Asal 8 ini lagi dibenturkan ini ya. Oke. Esa perbuatannya berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuatu tidak dicampuri dengan perbuatan makhluk tanpa membutuhkan proses dan waktu. Allah Subhanahu wa taala berbuat karena kehendaknya sendiri tanpa ada yang bisa mencampurinya. Kenapa sih kita itu nggak bisa pergi ke Palestina? Ya karena sistem border, Pak. Tapi semua
semua yang pulang dari Palestina ini pasti ceritanya sama. Kalau di pemukiman baunya misiu, begitu 1 kilo sendiri pergi ke pemakaman umum baunya harum. Baunya harum, di semua pemakaman syuhada itu harum. Itu kan udah jelas Allah itu ada. Kalau sampai nggak percaya itu gali aja, gali. Kalau mau iseng, makanya media-media nggak sampai dan nggak sanggup. Gali aja, gali 1, gali 100, nggak berubah. Nggak ada yang dimakan raya apa gitu, syuhada nggak ada. Nggak di mana-mana. Itu kan udah jelas tanda Allah. Mereka syuhadanya perang melawan kafir beneran, nggak butuh ahli Quran, udah syahid udah, wangi udah selesai. Makanya mereka itu tetap dikafani karena untuk menghormati gitu loh. Kenapa? Ya karena bantuan kafan sudah banyak. Jadi itu tetap aslinya mah yang dulu-dulu awal-awal perang-perang dulu meninggal apa adanya dia pakai kubur, apa adanya dia pakai kubur. Tapi kalau yang anak-anak kan nggak lucu kan? Masa dikubur semua pakai celana pendek, namanya anak ya kan? Nah, makanya tetap dikatani gitu, seadanya. Wow. Ini kan menunjukkan Allah ada, cukup satu dalil itu. Tapi ya selalu aja ada musuh Allah. Wah itu orang Palestina datang cerita itu halu kan? Jelas ada, datang ke sana. Ya. Yang jombloan yang belum punya jodoh datang aja ke sana, terus sampai sana ditembak. Karena di sini nembak gagal terus, tembaknya lagi DM. Gimana ya caranya saya menikah? Saya selalu nembak cewek itu gagal. Terus kamu pergi ke Palestina, kamu baru nyampe Palestina pasti kamu langsung ditembak. Peluru kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala berbuat karena kehendaknya sendiri tanpa ada yang mencampurinya, ahad sendiri. Tapi kita jangan mensifati ini. Kita makhluk sosial, kita tidak boleh mensifati ini apa? Dia mau orangnya one man show. Nah itu akibatnya kalau one man show, semua butuh kanan kiri. Tidak mungkin. Iya nggak? Tidak mungkin tuh. Nah, wa ma'naha anna Allah Subhanahu wa ta'ala wahidun fid dzati was sifati wal af'ali. Allah Subhanahu wa ta'ala itu esa di zatnya, di sifatnya dan di amalnya, af'alnya. Tidak membutuhkan bantuan apapun. Sekarang kayak apa? Kaum orientalis kan bilang, Bilal itu nazarnya tidak sah. Kenapa? Karena yang disebutnya ahad, dia tidak menyebutnya Allah. Nah, ya. Oh di hadis disebutkan, makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bilal tidak menyebut la ilaha illallah, dia cuma menyebut ahad. Makanya harus ngaji. Ahad itu sifatnya Allah. Berarti bila sudah masuk ke dalam sifatnya Allah, dalam nazarnya dia sama menyebut ahad. Ahad. Saddam Hussein di akhir kalimatnya ahad kan. Walaupun dia sebut la ilaha illallah sebelum digantung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahad. Baru dimenangkan. Enggak dihantam. Jangan-jangan dia di surga udah marawisan sama dia. Saddam Hussein. Iya, hafal Quran juga. Tapi orang mengenalnya di kantor. Kita mengenalnya di kantor. Framing ya, framing kita tidak tahu bagaimana framing itu menghasilkan itu semua. Imam Samudra juga.
siapa yang kemarin itu Budiman ya, Freddy Budiman ya kan? Apa permintaanmu sebelum dieksekusi? Satu, saya nggak mau pakai penutup mata, dua, saya nggak mau terlalu jauh jaraknya. Tiga, jangan eksekusi saya sebelum saya selesai mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang lebih paling mulia. Bukan saya minta ini, saya minta itu, saya minta ini. Karena semakin dekat, semakin cepat merasakan sakitnya. Semakin jauh, semakin lama merasakan sakit. Beda. Paham ya? Gitu. Tapi ya jangan jadi bandar narkoba maksudnya. Nah inilah sedikit tentang wahdaniyah. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita melanjutkan wahdaniyah lagi karena banyak kisah-kisah wahdaniyah ini yang harus dieksplor. Ini baru satu definisi saja. Nanti kita akan lanjut pada bab yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti Ustaz dikatakan segala sesuatu bisa dirubah. Dan sekarang ini, zaman sekarang ini dalam keadaan Indonesia prihatin Ustaz ya. Karena dikatakan bahwa ikan busuk mulai dari kepalanya dan akan mengikuti badannya. Sekarang kepalanya seperti itu. Pejabatnya kemudian rakyatnya. Nah kami ini ya walaupun sebagai nenek-nenek ya dalam hati ya Allah hamba ingin berubah. Sedangkan sudah dipersiapkan perubahan mereka tidak mau. Apakah tindakan sekarang ini mengatakan bahwa ya sudahlah yang penting keluarga kita selamat dari siksa api neraka. Apakah itu suatu perkataan apa ya? Loser. Apakah itu tidak berdosa seolah-olah kita tidak memikirkan orang lain? Bagaimana Ustaz untuk menyikapi hal ini? Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatan terkecil dari apa yang sedang terjadi dalam negara kita adalah ketika kita tidak memikirkan. Ibu mikir udah bagus Bu. Kenapa? Man lam yahtam bi umuril mu'min falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mikirin urusan orang beriman, dia bukan dari golongannya. Kita minimal mikirin. Kalau mikirin tak stroke, enggak. Kalau mikirin umat nggak mungkin stroke. Yakin ya? Karena yang mikirin umat. Setelah berpikir, baru kemudian bertindak. Bertindak yang paling gampang ya di keluarga. Karena semua ada jalannya. Saya bertindak sebagai yang saya katakan. Saya kan nggak turun ke jalan. Saya tahu semua hal-hal yang tadi yang berlaku. Terus saya mau ngapain juga? Paling saya nelfon teman saya tuh yang jago IT. Itu sebenarnya gimana sih masalah? Gampang gitu kan. Ngopi selesai, gitu kata dia. Kok sedemikian rupa sih beritanya? Ya ini berita orang mencari duit. Gitu bilang lagi tambah lagi. Kalau pusing deh, doain aja. Gitu kan. Punya teman kebetulan dia ahli IT. Kerja di cyber, tahu. Gue cuma ngopi. Bapak, Ibu tahu Genius ya? Genius itu dulu apa namanya? Kayak wallet ya, kayak dompet online Genius ya, Genius ya. Yang dikeluarkan apa? Tidak Genius. Kayak bank. Genius itu waktu didirikan, sebelum mendirikan, ya, itu bank yang mendirikan Genius itu direkturnya bilang kepada yang punya ide Genius, sebelum kamu bikin aplikasi ini, kamu harus punya security system dulu. Anggarkan kepada saya berapa puluh miliar kali itu.
Jadi karena bosnya tahu, dia nyebut angka puluhan miliar, berapa puluh miliar. Datang lagi setelah seminggu. Ini bos anggarannya untuk security system 50 miliar, kurang. Dia bilang gitu. Ini saya kasih kamu 100. Tapi kamu harus tembus ke semua hacker dunia. Udah di situ dia sampai sekarang jalan. Gak akan diganggu-gugat. Cuma kan masalahnya bayar pengamanan ke hacker kan gak pakai kwitansi. Artinya kita sekarang Bu, kita yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu, ya didiklah anak dengan baik. Kalau sudah punya mantu, ya ingatkan mantu.